Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat datang kembali di modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah Ibu dan Bapak Guru mengetahui bahwa terdapat 7 tema yang dapat dipilih sebagai tema proyek, kali ini kita akan belajar mengenai salah satu tema dari proyek, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Ibu dan Bapak Guru, penting untuk diketahui bahwasannya tema proyek gaya hidup berkelanjutan merupakan tema yang dapat dipelajari oleh semua jenjang, yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK. Menurut Ibu dan Bapak Guru, apa sih yang dimaksud dengan tema gaya hidup berkelanjutan dan mengapa tema ini menjadi salah satu yang dapat dipelajari pada kegiatan proyek? Salah satu alasannya adalah karena pembelajaran mengenai aktivitas manusia yang dapat berdampak pada lingkungan sekitar, seperti perilaku membuang sampah, penggunaan plastik, penggunaan transportasi, perilaku berbelanja yang impulsif, dan sebagainya merupakan suatu hal yang dapat mulai dikenalkan dan diajarkan kepada murid di usia sekolah dasar. Hal ini ditujukan agar kesadaran untuk menjaga lingkungan dan memperhatikan aktivitas yang berdampak pada lingkungan sekitar dapat ditumbuh kembangkan sejak dini. Kemudian, bagaimana sih pembelajaran di tema ini dapat menguatkan profil pelajar Pancasila? Mari kita mulai dengan memahami dampak dari aktivitas manusia, baik jangka pendek maupun panjang, terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun lingkungan sekitar merupakan hal yang dapat mendorong murid untuk berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan. Yang mana pada tema ini, murid dapat mempelajari mengenai kontribusi apa yang dapat dia lakukan untuk menjaga lingkungan sekitarnya. Selain itu, pembelajaran dengan tema gaya hidup berkelanjutan memberikan kesempatan bagi murid untuk langsung mengalami pengetahuan dan mencoba menjawab isu-isu di lingkungan sekitarnya yang berkaitan dengan alam. Proyek dengan tema ini pada akhirnya dapat menginspirasi murid untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya, sehingga sejalan dengan tujuan dari profil pelajar Pancasila. Dalam pelaksanaan pembelajaran proyek tema gaya hidup berkelanjutan, murid diharapkan untuk dapat 1. Mengembangkan kemampuan berpikir, sistem untuk memahami keterkaitan aktivitas manusia dengan dampak-dampak global yang menjadi akibatnya, termasuk perubahan iklim. 2. Dapat dan membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan, mencari jalan keluar untuk masalah lingkungan, mempromosikan gaya hidup serta perilaku yang lebih berkelanjutan dalam keseharian. 3. Mempelajari potensi krisis berkelanjutan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Contohnya, bencana alam akibat perubahan iklim, krisis pangan, krisis air bersih, dan lain sebagainya, serta mengembangkan kesiapan untuk menghadapi dan memitigasinya. Apa saja ya isu-isu yang dapat diambil sebagai topik dalam tema ini? Setiap satuan pendidikan dapat mengangkat isu yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan lingkungan sekitarnya. Contohnya, Kota Jakarta dengan situasi banjir, daerah Bantar Gebang dengan pengelolaan sampahnya, atau Pulau Kalimantan yang memiliki hutan sebagai paru-paru dunia. Isu-isu lain seperti peningkatan emisi karbon, penggunaan kantong kain untuk sustainable shopping, dan sebagainya juga dapat menjadi isu yang diangkat dalam pembelajaran. Satu topik akan mempunyai kedalaman pembahasan yang berbeda dalam setiap jenjang disesuaikan dengan perkembangan umur murid. Selain itu, topik yang diangkat dapat dikaitkan dengan isu yang terjadi di daerah. Misalnya, kita ambil satu contoh isu di daerah Jawa Barat terkait dengan tercemarnya Sungai Citarum. Topik yang dipilih dapat berupa revitalisasi Sungai Citarum. Pada jenjang sekolah dasar fase A, murid dilibatkan dalam aktivitas sederhana seperti membuat sistem pembuangan dan pemilahan sampah.
Aktivitasnya dapat berupa memilah dan membersihkan sampah sederhana di lingkungannya, terutama di sekitar sungai. Pada fase B, murid diajak untuk mengolah dan mengumpulkan data infografik hasil survei mengenai perilaku membuang sampah dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan di sekitar sungai yang mungkin dapat mencemari sungai. Hasil dari survei diolah untuk dicarikan solusi agar warga di sekitar sungai dapat lebih menjaga kebersihan sungai. Pada fase C, murid sudah dapat kita ajak membuat kampanye sederhana untuk memecahkan isu lingkungan. Aktivitasnya dapat berupa murid berkolaborasi membuat kampanye sederhana secara langsung ataupun melalui media sosial. Kampanye yang dilakukan dapat berupa pencegahan pembuangan sampah di sungai, seperti ajakan untuk memisahkan sampah organik dan mengolahnya menjadi pupuk kompos, serta ajakan kerjasama dengan pengrajin karya untuk mendaur ulang sampah anorganik. Kemudian, berbeda dengan jenjang SD, pada jenjang sekolah menengah pertama, murid diajak untuk membuat purwarupa dari sistem pengelolaan sampah di satuan pendidikan. Dalam mengembangkan purwarupa tersebut, murid dapat menerapkan kompetensi yang telah dipelajari pada jenjang SD untuk menghasilkan produk sesuai dengan kebutuhan. Aktivitasnya dapat berupa murid diajak untuk membuat purwarupa dari lubang biopori untuk pengomposan sampah di lingkungan. Untuk pengolahan sampah anorganik, murid dapat bekerja sama dengan lembaga pengelola sampah daur ulang atau bersama pengrajin karya untuk bersama-sama membuat purwarupa karya atau produk dari sampah daur ulang. Terakhir, pada jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, aktivitas yang dilakukan setingkat lebih menantang dibandingkan jenjang sebelumnya. Murid dapat diminta untuk mendesain atau merancang sistem pengelolaan sampah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Contoh aktivitasnya dapat berupa murid mendesain secara langsung lubang biopori pengomposan sampah atau sistem untuk mengolah limbah organik sebagai bahan pakan hewan. Untuk pengelolaan sampah anorganik, murid dapat bekerja sama dengan pengelola sampah daur ulang dalam mendesain sistem atau alat yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk dari sampah daur ulang. Tidak terasa, saat ini Ibu dan Bapak Guru sudah belajar tentang mengapa, bagaimana, dan apa saja yang perlu untuk diketahui dari proyek tema gaya hidup berkelanjutan, serta contoh aksi nyata yang dapat dilakukan oleh murid sehubungan dengan proyek sesuai dengan jenjang usianya. Semoga Ibu dan Bapak Guru semakin siap mengembangkan dan melaksanakan tema tersebut hingga menjadi topik proyek bersama murid-murid. Selamat berprojek, salam dan bahagia.